Episode 19. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Bi tiba di rumah sakit yang dimaksud. Dia berjalan dengan langkah kaki yang besar dan tergesa-gesa menuju ruang IGD. Di sana terlihat seorang pria berseragam tentara yang sedang duduk di kursi tunggu depan ruang IGD. Pria itu menatapnya dari kejauhan memperhatikan bahwa wajahnya sama dengan pria yang berada di wallpaper ponsel yang digenggamnya. Apakah dia pacarnya atau saudaranya? Edward bertanya pada dirinya sendiri. Bi berjalan cepat dan berdiri di hadapannya. Permisi, kamu menyelamatkan nyawa Ji. Bagaimana sekarang kondisinya? Edward hanya memperhatikan tanpa mengeluarkan suara. Saya Biru, saudara kembar Jingga, gadis yang katanya dibawa ke rumah sakit tadi. Kata Bi sambil mengulurkan tangan untuk berjabat. Bi yang biasa tenang saat ini terlihat begitu panik. Oh, jadi ini saudara kembarnya, bukan pacarnya, pikir Edward dalam hatinya. Dia pun berdiri dan menyambut uluran tangan Biru. Saya Edward, tadi kami menemukannya di atas bukit. Dia masih belum sadarkan diri dan dokter masih memeriksanya, katanya dengan tenang. Sesaat kemudian dokter keluar dari ruang IGD. Edward dan Bi dengan cepat menghampiri sang dokter. Bagaimana dok keadaannya? Kata Bi dengan cepat. Anda siapanya pasien? Dokter bertanya pada Bi. Saya kakaknya. Oh, saat ini kondisinya sudah stabil, tapi dia masih belum sadarkan diri. Beruntung tuan ini memiliki golongan darah yang sama dengan pasien, jadi pasien masih bisa tertolong. Dokter menjelaskan sambil menunjuk ke Edward yang berada di sebelah Bi. Nanti pasien akan kami pindahkan ke ruang rawat, kalian bisa menjenguknya di sana, sambung dokter. Kalau begitu saya permisi. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih karena telah menolong Ji. Bi menoleh pada Edward dan berterima kasih kepadanya. Tidak usah sungkan. Tapi, bagaimana dia bisa berada di atas bukit sendirian? Edward mulai mempertanyakan pada Biru. Tadi siang dia melakukan pemotretan di atas bukit. Kukira ada yang sengaja ingin mencelakainya. Biru berkata dengan tenang. Adikmu seorang model. Siapa yang ingin mencelakainya? Edward mengerutkan dahi dan menatap Bi dengan serius. Iya, dia adalah seorang model baru. Kukira aku tahu siapa yang berusaha mencelakainya. Karena ini bukanlah kali pertama dia berusaha dicelakai. Wajah Biru seketika berubah suram saat mengatakannya kepada Edward. Edward memicingkan mata mendengarkan penjelasan Bi. Bagaimana kamu bisa yakin kalau orang itu yang berusaha mencelakai saudaramu? Karena aku belum memberikan perhitungan padanya untuk kejadian sebelumnya, aku yakin dia masih menganggap remeh saudaraku. Kilatan tajam di mata Biru memancarkan kebencian. Biru mengambil ponsel di sakunya, untuk menghubungi Alex. Halo, Lex. Biru langsung berbicara ketika sudah tersambung dengan Alex. Bagaimana dengan informasi tentang Pak Malik? Bi, perusahaan itu sudah tidak beroperasi sejak kemarin. Sepertinya ayahmu telah mengambil langkah lebih awal. Papi, Biru sedikit terkejut. Sudahlah, cari informasi mengenai Sela, manajer Ji, aku yakin sekali kalau kali ini juga merupakan ulahnya. Oke Bi, akan aku urus. Alex menutup teleponnya. Setelah selesai menghubungi Alex, Bi melakukan panggilan lain. Dia menghubungi ayahnya, Judah. Tut. Setelah beberapa kali sambungan barulah terdengar suara Judah di seberang telepon. Halo Bi. Nada suaranya tidak berubah, tetap datar tapi terdengar hangat. Halo Papi, apakah Papi sedang sibuk? Judah adalah orang yang diseganinya. Meskipun dia tidak pernah memarahinya. Tapi Biru tetap merasa segan pada papinya itu. Tidak, ada apa Bi? Sepertinya Papi tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Judah menebak-nebak alasan anaknya menelepon. Iya Pi, apa Papi yang membereskan perusahaan Pak Malik itu? Bi sedikit ragu bertanya pada Judah. Papi hanya bergerak lebih cepat, karena jika menunda-nunda pasti dia akan mendekati Jingga lagi. Jadi benar, Papi sudah membereskannya. Kenapa Papi tidak memberi kami kesempatan untuk menyelesaikannya? Kami baru saja ingin bermain dengannya.
Kalian kurang cepat dalam bertindak. Tidak harus memberikan kesempatan yang lama untuk pria kurang ajar seperti dia. Yuda berbicara dengan tenang tapi ada senyum yang terlihat di wajahnya. Sudahlah Pi. Papi sudah menyelesaikannya, aku bisa menunggu mainan lain. Pi, sebenarnya. Biru ragu-ragu untuk memberitahukan perihal Jingga tapi meskipun tidak memberitahukan Yuda sekarang, papinya itu pasti akan mengetahuinya nanti. Ada apa? Katakan saja. Sebenarnya, Ji ada di rumah sakit. Dia terluka dan masih belum sadarkan diri. Apa kamu bilang? Di rumah sakit mana sekarang dia dirawat? Papi dan Mami akan segera terbang ke sana. Yuda begitu panik ketika mendengar Jingga dirawat di rumah sakit XX kota FP. Papi akan bersiap untuk berangkat ke sana. Hadoh gawat, pasti kena ceramah panjang lebar. Gumam Bi sambil memukul dahinya sendiri. Edward yang sedikit mendengar percakapan biru di telepon mengerutkan dahi seperti berpikir. Siapa mereka sebenarnya? Kurasa mereka bukan berasal dari keluarga sembarangan yang bisa disinggung. Sepertinya aku juga pernah melihat pria ini, tapi di mana ya?